Kemudian beberapa riwayat daripada Umar, daripada Sayyidina Ali, Nu'man bin Bashrin, kemudian Amr bin Khuraib, ia berbicara tentang masalah waktu pelaksanaan salat Jumat. Kemudian dalam pelaksanaan salat Jumat ini, ya tentu untuk menambah fadilah daripada pelaksanaan salat Jumat, apabila memang temandi dalam keadaan paling bersih, kemudian ngadu parfum si paling sengit, ngadu pakaian si paling bagus. Karena kita berhadapan kan jadi sedang Allah Subhanahu wa taala, le jelus memang wah pastian si Allah taala untuk menerima kehadiran hamba-hamba, le tahu isiwa memang dan siapa untuk tempat berdialog komunikasi ke jadi sedang Allah. Ayat yang disebut oleh pengajian siwaliwat bahwa dengan Yahudi Sabtu, dengan Nasrani Ahad, kaum muslimin adalah Jumat. Maka dalam hitungan memang kan Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu dalam segi urutan yang paling mulia adalah Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Lamun Sabtu tahu hari kebaktian dengan Yahudi. Jadi lamun Yahudi si tulen Yahudi sampai ke ni dia suka melakukan ibadah oleh tahu si Arab patung. Bahkan pada maratan masjid sampai marat sila zaman Rasulullah SAW, saya terangkan piran bahwa Rasulullah memberikan kesempatan bagi para Yahudi sejak temuinya untuk mengadukan kebaktian di Masjid Nabawi Syarah Madinah. Karena ia pun mensyaratkan akan kebersihan daripada segala macam. Nah, ada pun lamun Nasrani ya masih ada patung, apalagi patung Yesus, si para patung Bunda Maria, marale masjid lain kan di Turki si jari Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia ini lain gereja. Waktu Kemal Atatürk menguasai Turki, memang sempat Turki betul-betul liberal. Dengan azan pun ngadu bahasa Turki. Bahasa Turki kenal azan. Lalu setelah meninggal, Kemal Atatürk sebagai reformer isi militerisme terkenal kali dalam peradaban Islam. Kemal Atatürk ini adalah termasuk ia bersifat diktator, memimpin akan Turki itu lain sebagai negara isi menganut tarekat Al-Maulawiyah, ialah tarekat si kembangannya isi Jalaluddin Arumi. Jalaluddin Arumi ini ia si udah kitab Al-Musanna ngadu nazam sebanyak 60.000 bait Al-Musanna. Lagu dia tuki sendiri. Coba tapi pirana nara. Beda nara Al-Musanna. Nah, kemudian si berkembang ke Indonesia suatu terjemahan kitab daripada Jalaluddin Arumi si Pihima Pihi. Ya, ajaran sufi daripada Jalaluddin Arumi. Jadi ia si sufi si melincar ke si tasawuf, si mau muter jaga piratus kali muter lagu demena metlah di darah goyang, karena hanya awak mereka semuter di muter otak, karena otaknya tetap tegak. Lalu ia Turki ini setelah pindah dari museum, dan mana pindah jadi masjid, pada marantali Rusia misalnya ada beberapa gereja silai memang asal masjid kemudian jadi gereja.
atau jadi masjid lalu kelantaran terus ada lain suara kau untuk kembalikan fungsinya jadi masjid, jadi masjid. Jadi Masjid Hagia Sophia berapa tahun kaca masjid biru orang belum musuh, dan memang ya tahu selaku imam ya mereka jadi pegawai negeri dua ya Turki ini pegawai negeri khatib muazzin jadi pegawai negeri dua karena saya sih tulisan iya udah jadi imam dan agol banget negara nu pada di luar Indonesia yang lebih sejuta agol dan ngebah Lombok doang kira ribu agol dan ngebah dari agol si paling sangar sampai kepada paling mengasihkan arah di Lombok. Apalagi lah arah muazzin ternyata muazzin Turki sih menang pertama lagi di lomba azan si Masjidil Haram naruh-naruhin jana dengan Kalimantan Ustadz Diak ya mau 7 miliar hadiah lomba azan 7 miliar. Jadi patung Yesus kemudian salib sedih karena menjadi masjid, kecuali si Masindor adalah lukisan Bunda Maria ya masih ada di puncak masjid lukisan Bunda Maria. Jadi Yahudi pada marantan itu si taat beragama para ulama sampai dekat sangat jadi sini fanatik terhadap agamanya, dan memang lamun si tulen ia hargainya masih Nabi Muhammad SAW Al-Quran ngam si tulen cindik muah pindah agama dan papu baru di selain ahli kitab semacam. Kemudian berarti bersuci marandani itu tetap bersuci marandani itu cuma tetap memegang teguh ajaran kitab Taurat dengan sebab simparan dirinya majang mempertahankan ajaran kitab Taurat lagu dia dalam tipe Islam mula mesti tulen memperkuat dirinya mempertahankan ajaran kitab Taurat harus Islam karena dalam kitab Taurat ada perjanjian untuk beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu tak ada gambaran bahwa beliau ini si arah di dalam kitab Taurat ini bawa arah sopok Nabi akhir zaman berwarna kulitnya adalah putih keabang-abangan dan berpindah dengan Madinah di Mekah. Setelah ada menaklukkan Mekah jauh 10.000 sahabat. Hanya memang terbukti lihat tahun baru Hijriah tahun ada terkuasai kembali negeri Mekah si beliau sampai mengobrak-abrik sebanyak 216 patung. Si paling pelik adalah di Bukit Soba, si Toba Abi, si Khalid bin Walid. Lemen tumbang patung Soba Soba Marwanu, maka setan dia sungguh berkulit pidang sengkaru jadi madani. Wah, dan tu para Khalid bin Walid balak si Rasulullah SAW. Balak ya, lega Khalid lega. Ya, ayah di tahun kebaru Hijriah tahunnya musnahan. Jadi mengenai kasus lain yarak lukisan Bunda Maryam masih di dalam Ka'bah lain wah hapus wah gerak. Lain Turki Jawa Suruh Masjid Hagia Sophia masih karena memang untuk meninggal mengabadikan asal usul daripada masjid ini adalah gereja. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala. Jadi beliau mengatakan kana nasu mihnata anfusihim. Jadi manusia ini ia termasuk pelayan diri Mesa. Dan diri Mesa dalam arti harus mengutamakan dulu diri Mesa, kemudian barulah membantu dengan lain. Karena pada dasarnya apabila kokoh kepribadian, maka tangguhlah ia untuk membantu dengan lain.
Lalu apabila anda berangkat di Pak Masjid, harus betul-betul dalam keadaan bersih jasmani dan rohani, kemudian bersih pakaian, dan tidak sekedar bersih doang, lalu kadu minyak sengeh, endak sesengeh-sengeh. Apalagi si minimalis, sehingga selaku dengan petah ngabu dia tidak terlalu mencolok, dia terlalu keras. Haddatsana Suraihun telah jelu ya dilaksana salat Jumat. Lebih-lebih di waktu nasi sangat keras panas. Tentu andai tidak sampai terganggu pada sahabat atau kaum muslimin secara umum, andai nara istilah tabrid, andai bau luang julu panas. Sehingga memang sebagian riwayat mengatakan inna syiddata harri syamsi min fayhi jahannam, maka kerasnya terik sinar jelono adalah merupakan bagian daripada angkos api neraka. Ia merupakan angkos api neraka. Ya sebenarnya kadang-kadang temakruha. Sebagai ulama menganggap makruh dan bertalat li waktu keras lo panas lo dalam jenazah. Ayat dan tabrid istilahnya asar atau mungkin endah, mungkin sebelum terlalu panas. Sehingga fa inna syiddata hasyamsi min fayhi jahannam. Jadi kerasnya terik sinar jelono adalah merupakan angkos neraka. Haddatsana Abdanu, telah bercerita mereka oleh Abdanu qala akhbarana Kailulah no sebelum zuhur, Kailulah sebelum zuhur. Jadi lamun menurut syariat Islam, antik ngombe, antik terseger di waktu untuk melaksanakan salat zuhur. Pada waktu salat zuhur inilah kita terbuka pintu langit dan pintu aras. Yang sebagian ulama mengatakan memanjatkan doa li waktu zuhur atau sebelum salat zuhur atau qabla zuhur sangat makbul, karena di saat itu terbuka pintu aras. Yok kan zuhurnya di waktu sesuai kan rotasi bumi. Di saat kena arah zuhur di Mesir sebenarnya zuhur. Malik Baratan di Mesir, Maroko baru jam 10. Terus Siti Mu'ang Malik menjelang. Pokoknya di wal telah waktu selima ni dia tetap doang arah di permukaan bumi ni. Lamun selama dengan terbuka doang pintu aras. Pintu aras ni kan duit, rezeki. Misalnya sekian juta tahun pelaksanaan salat zuhur. Maka terbuka sekian juta pintu aras. Kalau aras ini kan boleh. Sehingga Allah membukakan pintu aras untuk masyarakat syarat salat zuhur di negara ini. Terus berputar-putar. Jadi pada maratan laut, Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thuluthil akhir. Allah Ta'ala turun di pak langit si pertama, langit dunia lewat waktu sepertelu terakhir. Ini hadisnya hadis mutasyabihat. Ini dapat turun secara zati. Lalu si turun adalah rahmat Allah, pemeliharaan Allah. Sehingga lamun terbangun setelah jam-jam telulah antek ndak ngombe, antek ndak paran jissa arak telu si sangat ketesin jelas Rasulullah SAW. Apa sih paling pertama adalah jissa. Jissa no adalah dengan si nau ilmu. Dia berdua ilmu. Kombekna ande dia berdua karena iparan diri tahu. Ya ande dia mele lalu nuntut. Ya separan jissa di jahil murakkab. Kemudian si kedua adalah al-jifan. Al-jifan ini adalah dengan isi
jari bangke jifanul lail separan. Jifanul lail adalah dengan si jari bangke lek malam hari tidur tok. Di doang uras-uras untuk salat tahajud dan istighfar dan sebagainya. Kemudian himarun nahar. Seketelu sindia disukai serasa himarun nahar. Himarun nahar ini dengan si hanya menjadikan siangnya untuk apa? Untuk ya makan minum, neimene, penjelu. Nah ini dengan semacam ini, dengan sini suka yang si Rasulullah SAW. Apabila nara umatku segenol, beng pelajaran secara bagus. Ande terutama sekali si telu macam ni adalah dengan sindik nenau ilmu agama, ilmu keakhiratan. Dengan semacam no, ia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal wah, tak ajar kita berkali-kali apa. Dunia ni marak misal rebu. Akhirat no marak misal padi. Lamun padi ketalat rebu pasin tiu. Pasin tiu rebu. Jagung tetalat pasti tiwa rebu. Lamun rebu tetalat tidak mungkin tiwa jagung. Tidak mungkin tiwa padi. Artinya dengan isi menjadikan volume keakhiratan lebih banyak, maka ia akan dicari oleh volume dunia si lebih kecil. Kemudian jipanul lail adalah dengan isi lamun tinduk cuma jam lewat subuh di bangun. Dia tidak peduli dirinya telat semang subuh. Dia tidak peduli sekedip pun dia nara rasa penyesalan, dia nara rasa ruginya. Padahal rakaatani minal fajri afdalu minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat daripada salat fajar. Nah, salat fajar ini salat qabliyah fajar, sedikman waktu subuh. 2 rakaat qabliyah subuh adalah setelah azan subuh. Kemudian 2 rakaat sembahyang subuh. Nah, ini kali ini para ulama memang arah simarannya si 2 rakaat lebih afdal daripada 2 di segala macam adalah qabliyah fajar, sedikman azan subuh. Nah, apabila qabliyah fajar lebih afdal daripada dunia cipal segala macam isi, apalagi qabliyah subuh, apalagi salat subuh. Kan telah sebut di dalam kajian Syawaliwat tentang inna raka'atani qablal azani faya salatu qabliyatul fajr. Ialah lamun dua rakaat sebelum azan ia separan qabliyah fajar. Lamun 2 rakaat setelah azan separan qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Lamun setelah qamat ya pada salat subuh. Jadi qabliyah fajar sebelum azan subuh. Lamun qabliyah subuh adalah sebelum iqamat. Adapun lamun setelah iqamat ya salat subuh. Jadi arah kias alawi ni. Jadi lamun 2 rakaat salat subuh apa qabliyah fajar doang adalah marak dunia tempat segala macam di sini, apalagi qabliyah subuh, apalagi salat subuh sendiri. Lagu dengan isi termasuk jifanul lailinu, ndek narak sekedik pun merasa rugi. Lamun tertinggalan si padilah si lebih boleh pedal daripada dunia tempat segala macam isi ni. Lagu dengan potokan sepelang telang ribut sampai siang sedina. Karena apa? Gara-gara potokan sepelang. Jadi adalah kan manusia juga. Sekarang potokan sepelang sedina lagu-lagu apa luput salat fajar ya dek nunggu sini. Dan semacam si demenang adalah demenuras liwat subuh tiba-tiba wa arak rukuk wasiap, kopi wasiap, nasi goreng wasiap, si demenang dengan jipani lain. Nah ialah nanti umat Muhammad SAW harus terhindar daripada macam ini untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat.
Qala al-muhaddits rahimallahu ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah